Petilasan Aku Tunggul Ametung, leluhur Raja-Raja Singhasari dan Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Alur Kehidupan. Pada segmen kelam kali ini, kami akan membahas mengenai petilasan Aku Tunggul Ametung di Wonosari, Malang, Jawa Timur. Tunggul Ametung adalah tokoh dalam Pararaton yang menjabat sebagai Aku Wilayah Tumapel, yaitu salah satu daerah bawahan Kerajaan Kadiri pada masa pemerintahan Kertajaya pada tahun 1185 hingga 1222. Dikisahkan dalam buku Hitam Putih Ken Arok dari Kejayaan hingga Keruntuhan, karangan Muhammad Syamsuddin, Tunggul Ametung yang menjadi penguasa Tumapel, bukanlah dari golongan atas. Diketahui Tunggul Ametung ini adalah anak dari seorang kasta sudra yang akhirnya diangkat Kertajaya sebagai Aku Tumapel. Berkat bantuan Kertajaya dari Kediri inilah, Tunggul Ametung naik kelas. Tunggul Ametung dikisahkan dalam Pararaton yang dikarang ratusan tahun sesudah zaman Kadiri dan Singhasari. Pada zaman itu jabatan Aku mungkin setara dengan camat pada masa sekarang. Pararaton mengisahkan, pada suatu hari Tunggul Ametung singgah ke desa Panawijen. Di sana ia berjumpa seorang gadis cantik bernama Ken Dedes, yang merupakan putri seorang pendeta bernama MPU Purwa. Tunggul Ametung terpikat hatinya dan segera meminang Ken Dedes. Gadis itu memintanya supaya menunggu kedatangan MPU Purwa yang saat itu sedang berada di dalam hutan. Tunggul Ametung tidak kuasa menahan keinginannya. Ia pun menculik Ken Dedes dan membawanya paksa ke Tumapel. Ketika MPU Purwa pulang ke rumah, ia marah mendengar berita penculikan putrinya. Ia pun mengucapkan kutukan, barang siapa yang telah menculik putrinya, kelak akan mati karena tikaman keris. Tunggul Ametung memiliki seorang pengawal kepercayaan bernama Ken Arok. Semula ia adalah penjahat buronan Kerajaan Kadiri. Tapi berkat bantuan seorang pendeta dari India bernama Loh Gawe, ia dapat diterima bekerja di Tumapel. Ken Arok kemudian terpikat pada kecantikan Ken Dedes, yang diramalkan oleh Loh Gawe akan menurunkan raja-raja tanah Jawa. Hal itu membuat hasrat Ken Arok semakin besar. Maka dengan menggunakan keris buatan MPU Gandring, Ken Arok menjalankan niatnya untuk menyingkirkan Tunggul Ametung. Mula-mula Ken Arok meminjamkan keris pusakanya kepada rekan sesama pengawal, bernama Kebo Ijo. Kebo Ijo sangat suka dan membawanya kemanapun ia pergi. Hal itu membuat orang-orang Tumapel mengira kalau keris itu adalah milik Kebo Ijo. Pada malam yang ditentukan, Ken Arok mencuri keris pusaka itu dari rumah Kebo Ijo. Ia kemudian pergi ke kamar tidur Tunggul Ametung dan membunuh Aku Tumapel tersebut. Pagi harinya, warga Tumapel gempar menjumpai keris Kebo Ijo menancap pada mayat Tunggul Ametung. Kebo Ijo pun dihukum mati dengan menggunakan keris yang sama. Pararaton kemudian mengisahkan sepeninggal Tunggul Ametung, Ken Arok menikahi Ken Dedes serta mengangkat dirinya sebagai Aku Tumapel. Waktu itu, Ken Dedes tengah mengandung bayi hasil perkawinannya dengan Tunggul Ametung, yang setelah lahir diberi nama Anusapati. Lalu di mana makam Tunggul Ametung? Beberapa kisah menyebut, lokasi makam Tunggul Ametung dipercaya masih berada di wilayah Malang Raya. Seorang warga menemukan makam yang dianiki sebagai tempat peristirahatan terakhir Tunggul Ametung di tengah-tengah kebun teh legendaris di Kabupaten Malang. Konon, makam Tunggul Ametung tersebut berhasil ditemukan hanya dari petunjuk yang diperoleh dari mimpi. Setelah ditemukan, tempat yang diyakini sebagai makam Tunggul Ametung tersebut dirawat dan digunakan untuk berdoa. Bahkan ada beberapa warga yang pernah datang dan minta sesuatu di makam itu. Namun kemudian ritual itu tidak diperbolehkan lagi. Untuk menuju ke makam tersebut, pengunjung harus melewati jalanan kebun teh yang kondisinya berupa tanah. Ada pula yang menyebut, makam yang diduga tempat peristirahatan Tunggul Ametung terletak di tengah kebun teh Wonosari di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Makam yang diduga tempat peristirahatan Tunggul Ametung itu dilindungi dengan bangunan tanpa tembok yang dikelilingi pagar. Diduga, makam itu cukup dikeramatkan. Pasalnya, sang juru kunci makam kerap meletakkan dupa di sana. Kendati demikian,
PT Perkebunan Nusantara 12 atau biasa disingkat PT PN12 hingga kini masih terus mendalami tempat yang diakini sebagai petilasan Tunggul Ametung tersebut. Perlu ada kajian sejarah yang kuat dan akurat sehingga kebenaran informasinya dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk kawan-kawan alur kehidupan silahkan subscribe, like, komen dan share. Dan bagi kawan-kawan alur kehidupan yang ingin berbagi cerita misteri, seram dan pengalaman spiritualnya, kalian bisa menghubungi alur kehidupan melalui email kami, alurkehidupan25@gmail.com.